الله وبركاته صاحب هذا الكتاب ومن بعده من المشايخ شيل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertemuan yang terakhir di Ramadan tahun ini. Besok kita sudah reh dan lusa sudah lebaran. Jadi hari ini terakhir kita khatam pengajian. Dengan khatam Quran nanti kita doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, pernah bersabda. Apa kata Nabi? La yastaqimu imanul abdi, la yastaqimu imanul abdi. Tidaklah lurus apa imanul abdi, iman seorang hamba, hatta yastaqimu qalbuhu, sehingga luruslah apa qalbuhu, hatinya itu si abad. Jadi tidak mungkin orang imannya lurus kecuali itu orang hatinya lurus juga. Sebab hati itu berdampingan dengan iman. Kalau hati lurus, imannya lurus. Hatinya bengkok, imannya bengkok. Wala yastaqimu qalbuhu, wala yastaqimu, dan tidaklah lurus apa qalbu seseorang, hati seseorang, hatta yastaqimu, sehingga luruslah apa lisanuhu, lisannya itu seorang. Nah, hati nggak bisa lurus kalau lisannya nggak lurus, karena lisan itu terjemahan hati. Maka kita biasa dilatih untuk berzikir supaya apa? Supaya kalau lisannya biasa zikir, hatinya nanti biasa zikir. Kalau lisannya biasa mengucapkan kalimat Allah, hatinya nanti ya itu penuh dengan kata-kata Allah, menggaung dalam dadanya, yang itu yang akan menyebabkan iman menjadi lurus. Kalau ada orang runcing urusan, misalnya kayak begini, zikir la ilaha cukup dipahami, nggak usah diulang-ulang. Ya sudah, pakai saja silahkan, tapi nggak perlu menyalahkan orang yang zikir begitu. Saya paling nggak demen sama orang yang punya prinsip tapi nyalain orang, gitu. Paling nggak demen kayak begitu. Kecuali kalau dia ada ilmunya. Kalau dia ada ilmunya, kitabnya jelas, dalilnya jelas, ayo kita dialog. Sampai di mana dia sebagai pemahaman Al-Qur'annya, sampai di mana di pemahaman hadisnya. Karena banyak orang yang cuma lihat dari zahir hadisnya sudah berdalil, lihat dari zahir ayat sudah berdalil. Padahal berdalil dengan Quran maupun hadis itu butuh banyak perangkat, butuh usul fikih, butuh tafsir, butuh keterangan asbab nusulnya, butuh asbab wurud kalau hadis, butuh kemudian pemaknaan mana ayat berikut, ayat 10 dan ayat sesudahnya, itu ada kaitannya, ada ilmunya. Makanya saya tuh paling gak demen, saya ceramah sampai ke kantor kalau kemana-mana juga, yang namanya ngadepin orang debat kayak begitu, saya cuma tanya, ente pakai dalil apa? Dalil gini, coba terangin sama saya, apa pahaman antum terhadap dalil itu? Terjemahan doang yang dibaca. Kurang kan sudah ngomong ini, sudah selesai. Misalnya tentang zikir. Zikir itu bagusnya tadarruan wa khufyah. Zikir itu enggak usah kencang. Begitu doang pemahamannya. Begitu doang dalilnya. Iya, ini Qur'annya jelas. Begitu doang. Oke, siap. Baik. Coba lihat ayat sebelumnya. Lihat ayat sesudah. Lihat asbab nusulnya. Mari saya lengkapi dalilnya. Itu lihat asbab nusulnya, dilihat ayat sebelumnya, ayat sesudahnya. Dilihat tafsirnya, dilihat beberapa pendapat tentang Quran itu. Ternyata apa? Tafsir yang dari ente sampai ini dalil mentah namanya. Tahu zikir nggak boleh kenceng-kenceng, nggak boleh zikir berulang-ulang, tidak ada tuntunannya.
Capek saya kalau menangani orang kayak begitu. Capek betul. Karena dia baru sekedar bisa baca Quran sudah berdalil. Itu yang rata-rata. Jadi akhirnya tolak sono, tolak sini, ya. Sesatin sono, sesatin sini. Jangan dikira Abu Lu'lu'ah. Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Ali dasarnya Quran. Tapi Quran yang mana? Quran yang sekedar dihafal doang. Quran yang sekedar dihafal dalilnya doang, tapi dia nggak tahu. Tidak tahu sebenarnya itu cara berdalilnya bagaimana. Abdurrahman bin Muljam waktu membunuh Sayyidina Ali, khalifahnya sendiri loh dibunuh. Apa teriakannya? Ya Ali, la hukma illallah, la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sambil ditebas itu Sayyidina Ali, ditusuk ya. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ali itu keponakannya Rasulullah. Dia paham betul Quran, paham bagaimana cara berdalil. Nah, ini orang Khawarij juga pakai Quran versi dia. Ya Qurannya sama, dalilnya sama. Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul munafiqun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun. Kan macam-macam ayat. Tapi dia cuma berdalil pakai akhir ayat saja. Akhirnya Khalifah Ali karramallahu wajhahu dibunuh di tangan Abdurrahman bin Muljam. Hafal Quran tuh orang. Bayangin orang hafal Quran bisa kejam gitu. Yang ngebom itu, teroris itu kadang-kadang khatam Quran, hafal Quran, Pak, tapi ngebom juga. Padahal kalau kita mau tahu, kalau kita belajar Quran itu lebih banyak bercerita tentang Rahman dan Rahimnya Allah ketimbang bercerita tentang kejamnya Allah. Quran banyak bercerita tentang rahmatnya, surganya, kenikmatannya, ampunannya ketimbang siksaannya. Maka kalau ahli betul berdalil, dia akan lembut, Pak. Kalau dalil akan lembut, dikit-dikit nunjuk orang. Masya Allah, tabarakallah. Orang nggak akan imannya akan lurus kalau hatinya nggak lurus. Orang hati nggak akan lurus kalau lisannya nggak lurus. Wala yadkhulul mu'min, wala yadkhul, dan tidaklah masuk itu al-mu'minu mu'min al-jannata, kepada surga, hatta ya'manna, sehingga mengamankan itu si orang jaruhu, kepada tetangganya, mengamankan min lisanihi, dari lisannya. Jelas ini. Tidak akan masuk itu orang mukmin itu ke surga. Jangan bangga dengan amalnya, gak akan masuk ke surga tuh orang. Kecuali kalau orang itu sudah mampu mengamankan tetangganya. Mengamankan tetangga dari mana? Dari lisannya. Karena tetangga itu paling tajam kalau memfitnah tetangganya gitu. Jadi hati-hati ngomongin tetangga. Karena kalau kita jadi tetangga seseorang, orang itu jadi sengsara gara-gara lisan kita, ulah lisan kita bukan orang beriman yang sempurna maksudnya. Dan kita tidak akan masuk surga. Maka tetangga mesti harus kita amankan minimal dari lisan kita. Ya memang hidup bertangga gak gampang. Sayang ada yang bisa kekilat, Pak, bukan tanpa tantangan. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang ngomong bahwa kan sih namanya pesantren di tempat kita masih bayar juga. La ilaha illallah. Bayar 25.000, Pak. 25.000 itu kalau orang banyak cuma bukan satu orang dibayar 25.000. Itu gak cukup buat beli permen, gak cukup. Wong itu cuma buat piagam doang. Belum ada yang ngomong lepas pakai bayar. Siapa yang bayar? Yang kedua, kalau terawih emang banyak pada terawih rumahnya mah ya, anaknya kayak didorong terawih, daftar doang, terawihnya kagak. Giliran lomba kagak diikutin, pada protes semua. Kenapa anak saya kagak diikutin lomba? Saya ikut lomba. Emang susah rumahnya. Susah luar biasa ya. Ada orangnya hebat, orangnya hebat lah. Tamatan
datang pesantren, ya Allah, saya datangi orang tuanya sudah, datangi anaknya sudah, orang tua anak segala sudah saya datangi, kagak pernah muncul. Ya, enggak pernah muncul satu kali pun, enggak pernah muncul. Akhirnya anak-anak kita lah yang ngelola tiap hari. Panitianya banyak tapi nggak ada dorongan sama sekali orang tuanya. Tidak ada dorongan sama sekali dari orang tuanya mereka. Jadi ya yang istiqomah ya yang mereka ya orang tua yang nganterin ke sana, jemput. Selebihnya Masya Allah, tabarakallah. Tapi kalau ngomong tajam benar, Masya Allah, tabarakallah. Jadi hati-hati, ya itulah kehidupan di masa. Tapi itu pun kita nggak boleh memfitnah orang sembarangan, nggak boleh. Ada yang kecewa nulis di Facebook selebar-lebar jagat baca, ya Allah ya Rabbana ya Karim. Ya. Ada orang kecewa dikit nulis di status WA selebar-lebar orang baca. Aduh, orang zaman sekarang ampun, wallah alam pada kuasa apa kagak. Tapi kalau ngomong luar biasa Pak. Saya nggak pernah narikin itu di masyarakat, santai itu nggak pernah narikin sama sekali. Itu sudah selebar-lebar tuh omongannya. Bagaimana kalau saya narikin? Aduh, luar biasa. Orang yang hebat, orang yang orang yang mengamankan tetangganya dari mulutnya, dari kejahatan mulutnya. Karena kalau sudah mulut ngomong, waduh, itu bisa jadi fitnah luar biasa. Jangan ngomong apa-apa tentang tetangga kita yang kira-kira omong itu akan menyebabkan ya mereka jadi susah gara-gara omongan kita. Jangan. Karena itu menunjukkan kita tidak akan masuk surga. Adapun tetangga kita mau ngefitnah, mau ngomong ini itu segala macam, urusan dia dengan Allah. Tapi kita nggak usah. Itu pada prinsipnya begitu. Kalau kita iman mau pada lurus. Ani Nabi alaihi salatu wassalam, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man anfaqa ala dhaifi, man siapa orang anfaqa yang berinfak, maksudnya berinfak menggunakan duitnya ala dhaifi untuk menjamu tamu gitu ya. Ada tamu, kita jamu tuh tamu. Dirhaman, 1 dirham. Kita beli makanan, beli gula mungkin, beli sajian, snack mungkin buat tamu. Misalnya 1 dirham kita belanjakan buat tamu, faka'annama anfaqa 1000 dirhamin, satu orang telah berinfak 1000 dirham fi sabilillah, di jalan Allah. Jadi kalau ada tamu, lekas dikasih minum, lekas dikasih makanan kalau ada, maka andai kata itu 1 dirham yang kita keluarin, Allah catat kita seolah-olah infak di sabilillah 1000 dirham. Jadi 1 banding 1000. Makanya kalau ada tamu, ya kalau kita ada lekas keluarin minimal airnya, kemudian makanannya kalau ada. Ya, syukur-syukur tamu itu suruh makan. Kalau di kita ya minimal ya, umumnya minimal ya minuman kayak ya ada makanan kecil misalnya. 1 dirham 1000 dibalas 1000 dirham sabilillah. Wa qala Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan kalau ada tamu itu tamu jauh ya, berhak nginep di rumah kita 3 hari lamanya. Setiap tamu yang datang ke rumah kita berhak makan, minum dan nginep 3 hari lamanya. Ini konsep dasarnya, tapi prakteknya enggak. Prakteknya jarang gitu. Padahal konsep dasarnya begitu. Kalau ada tamu ke rumah kita, tamu itu orang jauh, berhak nginep 3 hari lamanya. Dikasih makan, minum serta tempat 3 hari lamanya. Makanya rumah yang bagus adalah rumah ada 1 kamar kosong. Untuk apa? Untuk sediaan tamu kalau nginep. Di mana ada kamar kosong Ustaz, kamarnya juga untuk keluarga cukup kita mah.
yang ada. Tapi idealnya rumah kalau yang mau bagus, rumah kita ada musholanya, itu buat sholat istri dan anak perempuan kita. Ada kamar kosong, sediaan tamu kalau nginep. Ada ruang tamu 2, ruang tamu dalam, ruang tamu luar. Itu menyediakan tempat kalau ada tamu laki-laki kita nggak ada, yang ada bini kita, maka tamu hanya berhak di ruang tamu luar, nggak boleh masuk dalam. Tapi kalau suaminya ada, kita ada tamu laki-laki, maka dia baru boleh masuk ke ruang tamu dalam. Jadi ruang tamunya harusnya 2, musola 1, kamar kosong 1, tuh rumah yang bagus begitu. Orang Ustaz, lahannya kecil, ruangannya kecil, rumahnya kecil. Ruang tamu ya cuma atu-atunya di dalam. Karena begitu kita buka pintu, udah jalan raya Ustaz. Gak ada ruang tamu luar, ya minimal ada kursi lah yang ditaruh di luar, di empernya. Buat tamu laki-laki kalau kita nggak ada di rumah. Jangan main masuk-masukin baik masuk. Musolanya buat i'tikaf istri kita, karena istri kita i'tikaf bagusnya di rumah. Buat sholat istri kita, bagusnya di rumah. Ya. Lalu kemudian ada ruang kosong, kamar kosong buat tamu sediaan kalau ada tamu gitu. Tamu kalau sudah datang ke rumah kita berakinap 3 hari. Kalau sudah 3 hari kita boleh ngomong, saudara sudah 3 hari namanya ya. Jadi dipersilakan untuk pindah, namun lagi sono ke sono, 3 hari lagi ke sono, begitu. Kalau 3 hari, selebihnya terserah kita. Kita menerusin jamu silakan, berhenti juga nggak apa-apa. Oh udah 3 hari. Tapi jarang tamu di rumah itu jarang. Kecuali mungkin tamu itu saudara kita jauh, nah, baru nginep. Tapi kalau tamu saya kira jarang nginep. Padahal boleh nginep. Maka kalau ada orang yang menafkahi tamu 1 dirham saja, balasnya 1000 dirham. Fi sabilillah. Bagaimana kalau di 3 hari jamu tamu? Ma min ahadin ya'tihi dhaif, ma min ahadin, tidaklah satu di antara seseorang ya'tihi, tidaklah satu dari seorang ya'ti yang datang. Apa dhaifu tamu, fa akramahu, maka memuliakan kepada itu si tamu. Siapa orang yang kedatangan tamu memuliakan tamu, illa fatahallahu lahu baban, kecuali akan membukakan. Siapa Allah kecuali telah membukakan, bahkan ini illa fatah pakai fi'il madhi. Illa fatah, kecuali telah membukakan, artinya pasti membukakan. Lahu begitu si orang yang menghormati tamu, membukakan baban kepada pintu minal jannati, dari pintu-pintu surga. Jadi siapa orang yang menerima tamu dengan baik, menjamu dengan baik, ya, Allah akan membukakan pintu surga baginya. Beruntung yang sering banyak tamu. Kalau kita ikhlas, nanti terbukalah banyak pintu-pintu surga. Cuman gak mudah menerima tamu, karena kalau kita lagi nyantai sih oke-oke saja. Coba kalau kita lagi capek, kita lagi baru juga rebahan istirahat, tamu datang, ting tong, assalamualaikum, ting tong, waalaikum, ting tong, waalaikum, ting tang, ting tong, ting tang, ting tong, baik. Itu kadang-kadang ya nggak gampang. Makanya kalau kiai sudah gede itu kadang-kadang kalau sudah di rumahnya ada santai yang nungguin, karena tamunya banyak banget, kapan istirahatnya. Makanya biasanya seperti banyak kiai kalau bisa namu, ya kalau kapan ketemu ya pada maghrib baru ketemu. Kalau nemuin tamu itu sih nggak pernah ngajar kan sih Pak. Tamu terus-terusan, nggak pernah putus tamu itu. Jadi makanya kalau kita sowan ke kiai besar kadang-kadang itu ada waktu-waktunya. Waktu kiai menerima tamu itu pada jam sekian sampai sekian. Karena kalau menerima tamu itu nggak pernah ngajar dia, nggak pernah istirahat. Maka kalau kita namu ke seseorang, lihatlah jam istirahat. Kembali saya sampaikan, usahakan jangan malam Jumat, jangan hari Jumat pagi. Kalau mau Jumat, bagusnya namu itu ba'da Jumat. Kalau pada Jumat orang kelelahan baru lagi ngasuk ya sore.
Hari-hari biasa pagi boleh, sore boleh. Ada ruang-ruang, ada jam-jam tertentu. Kalau ada orang mau pergi, udah jelas orang siap-siap mau pergi, udah siap, anak istri udah siap, lalu kemudian dia kendaraan sudah siap, jangan namu kalau orang mau pergi mah. Sebab kalau namu mengganggu dia, akhirnya dia jangan. Lebih baik kalaupun terpaksa harus nemuin, maaf saya mau cepetan kok Pak, karena Bapak mau pergi saya lihat, saya mau cepetan saja, saya punya menyampaikan ini, saya mau memberikan kepada ini misalnya. Oh sama saya boleh masuk Pak, mana sudah pintu ditutup, ya maksain mau boleh masuk Pak saya, karena tamu yang itu banyak Pak, banyak yang maksain begitu banyak sekali. Saya sering menerima tamu orang maksa-maksain diri banyak banget, ya karena memang itu tamu nggak punya adab namanya. Orang sama saya pulang ngaji hari-hari biasa pulang ngaji jam 12:30, pulang ngaji masih ada tamu suka nungguin. Tamu itu cuma mau minta infak doang, minta duit doang, jam 12:30 Pak, bayangin. Kalau kita bagaimana kita nggak akan marah. Cuman karena kita tahan, kalau orang gak ada adabnya sama sekali, gak ada adabnya. 12:30 ada yang model-modelnya Pak, itu ngawasin kapan Ustaz selesai ceramah, dipaling sampai ke mobil, cuma minta duit doang, coba. Aduh, luar biasa orang zaman sekarang. Zaman susah kayak begini. Ada apalagi mau lebaran kayak begini Pak, yang WA, yang datang langsung, yang datang malam-malam hanya minta zakat Pak. Dikira kita ambil zakat apa? Pakai saya datang kemarin saya mengambil zakat saya. Coba kayak apa ngomongnya? Ngambil zakat. Ya. Yang gue tolong transfer ke saya ngambil hak saya, ambil zakat saya. Itu bukan 1-2 orang Pak, banyak. Masya Allah, tabarakallah, itu manusia nggak adabnya itu nggak ada. Banyak. Makanya kalau dipikir-pikir ya Allah ya Rabbana, hidup begini amat ya. Kalau kita nggak punya orang, nggak punya siapa, puyang kita, puyang. Wong istri saya itu Umi puyang itu. Bos, berapa orang minta hak zakat, Pak? Minta zakatnya, minta infaknya, minta untuk baju lebarannya, minta macam-macam. Jadi jangan jangan dikira kita enggak rumit itu ngadepin umat. Rumitnya luar biasa Pak. Rumit bisa. Masya Allah. Ya tapi ya begitu kenyataannya. Banyak orang yang memang hanya mementingkan kebutuhan sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang adabnya ditinggalkan. Itu belum lagi kalau sekarang nggak ada orang alasan pulang kampung minta duit. Kalau nggak dilarang ini ada juga hikmahnya orang dilarang pulang kampung. Jadi satu sisi orang yang biasa minta duit buat pulang kampung itu nggak ada sama sekali. Karena kalaupun ada sengaja dilarang pulang kampung. Ya. Dulu orang nginep Pak, sampai tahu tuh nginep di mana karena pakai sudah ada, udah ketutup pintu ya. Saya kan kebiasaan kalau ngaji begini kan saking capeknya, nanti habis ini terus istirahat gitu kan. Itu datang ya, minta pulang katanya ke Surabaya nggak ada duit. Yang lebih aneh lagi Pak, dari kampung halaman ini nanti kalau pulang lebaran ada yang WA lagi, Ustaz saya kehabisan uang Ustaz, saya minta hak zakat saya. Nah ilaha illallah, karena saya sering terangin zakat ya, sering terangin infak, sering terangin sedekah. Berapa orang datang ke pesantren Pak, hanya minta duit saja ya, karena dikiranya kita bangun itu banyak duit, minta duit ke pesantren. Bayangin aja itu, gimana nggak puyengnya saya, gimana saya mau jawabnya coba. Ya tapi itu umatnya Rasulullah begitu lagu-lagunya, umatnya Nabi begitu. Itu orang yang awam Pak, belum orang alimnya. Orang-orang alim ya yang memang mereka ya karena tidak tersantuni oleh umat, karena mungkin dia ya alim-alim standar jarang kemana-mana, itu juga keluarnya luar biasa Pak. Ya karena di Indonesia nggak ada Baitul Mal, mau ngomong apa? Mereka orang-orang alim yang kebetulan keluarganya banyak, nggak punya apa-apa, mau lebaran, kemana emang ngeluhnya? Ya ke orang alim berikutnya. Saya
istri Ustaz punya hak. Kalau saya nggak saya pikirin. Tapi istri saya, anak-anak saya. Saya Masya Allah ini Ramadan ini sama sekali nol saya Ustaz. Ya, macam-macam lah. Yaitu umat Muhammad. Nah, kalau misalnya tetangga dekat sih, namanya tetangga, kita tahu lah susah payahnya. Tapi mereka yang kita nggak kenal kadang-kadang datang. Ada yang bawa proposal ngasih ke anak-anak santri, itu bawa proposal ke anak-anak pengurus pesantren kilat. Saya baca proposalnya, dia minta dana, minta duit, minta dana, luar biasa. Ya tapi kalau ada ya kita kasih, kalau ada. Kalau nggak ada ya namanya nggak ada. Kalau ada ya dikasih. Tetapi orang yang datang tamu lalu dia ikhlas menjamunya, menghormatinya, Allah bukakan pintu surga. Ya tinggal kita ngatur-ngatur diri saja bagaimana. Oh, orang semakin ditokohkan ya semakin banyak repotnya. Ya semakin banyak repotnya. Tuh Pak Akbar itu kedatangan tamu, ya segala rupa, yang jualan sedotan lah, yang jualan cat lah, buat macam-macam ya. Datang karena apa? Ketua DKM. Orang kan akan nanya, Pak, saya mau ketemu ketua DKM. No. Yang sono dia. Hah? Sono. Jadi ntar mereka tahu titik-titiknya. Sono, ntar ke Baji Karso, ntar kemana gitu. Tahu titik-titiknya, keliling dia. Ya. Nah, kadang-kadang demi Allah lagi. Ya, demi Allah saya sedang puasa, Pak Ustaz. Saya sedang puasa. Tapi nggak ada modal buat usaha. Minggu depan saya bayar sebulan 2 bulan. Agak nomor orangnya. Kalau ngomong kan begitu kan. Ya tamu kita nyebelin kan? Nyebelin banget. Tapi kalau kita sambut dengan baik, tetap itu surga terbuka. Jadi kita ambil hikmah sisi yang baiknya aja, walaupun kita sebel rasanya. Anna Umar bin Khattab, dikisahkan ada Umar bin Khattab, Khalifah Umar, kana idza ja'ahu dhaif, ketika datang kepadanya siapa dhaif tamu, Sayyidina Umar kalau kedatangan tamu, assalamualaikum, tamu datang itu, qama, beliau berdiri, binafsi dengan diri beliau, yakhdimuhu, melayani Sayyidina Umar. Jadi kalau ada tamu datang, beliau berdiri menyambut dan beliau melayani sendiri. Kadang-kadang membuat minum sendiri. Bawain minumnya untuk tamu sendiri. Kalau kita kadang-kadang istri mungkin ya, anak mungkin, atau pembantu mungkin. Tapi kalau kita kagak ada orang kan kita juga. Istri kita nggak ada, anak nggak ada orang di rumah, tamu datang, ya kita yang nyediain minum, nggak apa-apa, itu jadi mahal. Sayyidina Umar begitu. Faqila lahu fi dzalik. Faqila, maka ditanyakan lahu kepada Sayyidina Umar, pada Khalifah Umar itu, fi dzalik, dalam peristiwa itu, kenapa engkau khalifah? Engkau sahabat besar Rasulullah, ada tamu orang biasa, engkau yang nyediain minumnya, engkau yang menyediakan, engkau yang memberikan makanan. Mungkin pas lagi ada orang. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, menjawablah Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda Rasulullah. Aku pernah mendengar Rasul bersabda. Apa sabda Rasul? Al malaikatu, bermula para malaikat, yaqumuna, berdiri para malaikat, fi manzilin, dalam satu rumah, fihi, yang di dalam itu rumah, dhaifun, ada tamunya, wa ana astahyi, dan aku ini astahyi, malu, kata Sayyidina Umar, an ajlisa, ya, malu kalau saya berdiri, wal malaikatu qaimuna, malu kalau aku duduk itu. Fa ana, dan aku ini astahyi, malu aku, an ajlis, untuk duduk, wal malaikatu, sedangkan malaikat itu qaimuna, berdiri. Jadi kenapa aku kalau ada tamu aku sambut berdiri, lalu aku sediakan kadang-kadang dengan tanganku sendiri, padahal ya ini Khalifah Umar, orang besar ya. Kenapa kamu melakukan begitu? Kata Umar ketika ditanya, aku pernah mendengar Rasulullah, kalau ada rumah ada tamu, dihormati tamu, malaikat berdiri. Kalau ada tamu datang, malaikat rumah yang ada di rumah kita pada berdiri.
Kalau aku duduk nggak berdiri, nggak nyambut maksudnya. Aku malu karena malaikat pun menyambut dengan berdiri. Gitu. Ani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terakhir. Qala berkata Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, akhbirni, telah memberikan kabar kepada aku siapa Jibril, malaikat Jibril alaihi salatu wasalam. Faqala, berkata itu malaikat Jibril, inna dhaifa, sesungguhnya tamu, idza dakhala, tatkala telah masuk itu si dhaif tamu, ala akhihi, atas saudaranya al-muslim yang muslim. Berarti ada tamu sudah masuk ke rumah, tamunya muslim masuk ke rumah muslim ya. Dakhalat ma'hu, maka masuklah ma'hu bersatu si tamu ya, apa alfu barakatin, 1000 berkah, wal alfu rahmatin, 1000 rahmat, wa ghafarallahu ta'ala, dan telah mengampuni Allah ta'ala dzunuba ahli dzalikal bait, kepada itu orang yang punya rumah diampuni segala dosanya, walau kanat dzunubuhum, sekalipun ada itu dosa-dosa mereka aktsar min zabadil bahr, lebih banyak dari butiran pasir di lautan. Jadi kalau ada tamu datang, dihormati betul tamu, maka 1000 berkah datang, 1000 rahmat datang, diampuni dosa orang yang nyambut tamu itu. Orang yang punya rumah diampuni dosanya, walaupun dosanya sebanyak butiran pasir di lautan. Butir-butir pasir di laut. Itu kalau orang lahir tahun 60-an itu paham itu dulu, RRI, butir-butir pasir di laut ya. Itu serial ribuan serial dulu, RRI. TV-nya belum banyak, radio doang. TV satu keluaran, cuma satu keluaran yang punya 2 orang 3 orang. Nonton TV kayak nonton layar tancap di zaman dulu. Radionya masih gede, komponennya masih pada nyala-nyala di dalam tuh radio dulu ya. Sekarang radio segini sekarang, kecil betul. Kalau dulu gede radio, sekarang kecil. Jadi walaupun dosanya sebanyak butir-butir pasir di lautan, diampun dosanya. Oh, kalau melihat begitu, mantap benar. Kalau ada orang tamu berarti dia hapus dosanya. Orang tamu dihapus dosanya, tamu dan dihapus dosanya. Pak RT banyak tamu, minta surat jalan, minta surat KTP, macam-macam ya, pahalanya banyak. Wa warakal asjar, walaupun dosanya sebutir-butir pasir atau sebanyak daun-daun pohonan. Berarti kan daun kan banyak itu Pak. Walaupun segitu, diampun dosa kita. Wa atahullahu ta'ala thawaba alfi syahidin. Bahkan lebih murah lagi, Allah akan kasih kepada orang yang menghormati tamu thawaba alfi syahidin, setara dengan pahala 1000 orang mati syahid. Wa qula wa kataba, dan telah mencatat lahu bagi itu si orang bikul luqmatin, dari setiap setiap suapan ya, akalaha yang telah memakan itu si tamu, akalaha yang telah makan itu si kepada si suapan itu makanan ya, si awad dhaifu tamunya. Kalau tamu dikasih makan, 1 suap dia makan sama tamu, thawabu hajjatin mabrurin, dapat pahala haji yang mabrur. Masya Allah. Wa umratun maqbulatun, dan dapat pahala umrah yang diterima. Oh, ada tamu datang makan di rumah kita, setiap suapan dapat pahalanya ya, luar biasa, seperti haji mabrur, umrah maqbul. Wa banallahu ta'ala, bukan sekedar itu, wa banallahu, dan membangunkan siapa Allah ta'ala lahu bagi orang yang menghormati tamu, kasih makan sama tamu itu, membuat Madinatun, 1 kota, fil jannati, di surga. Bayangin tuh orang-orang yang tamunya banyak, ikhlas menerimanya ya, itu 1 tamu dibangunkan 1 kota di surga. Oh, tiap hari ada tamu, kita punya kota sendiri di surga ya, punya jadi kota mandiri di surga. Makanya nanti banyak tahu umatnya Rasulullah, surga itu luas banget kan, seluas langit dan bumi. Nah, itu nanti ada banyak orang yang punya kota, banyak kotanya, banyak punya kota. Ya kita jalankan kota Pak, dan kelurahan kagak punya kita, RT bukan kagak. Besok kita punya kota, orang yang menghormati tamu. Wa man akrama wa man
siapa orang akrama yang memuliakan dhaifan kepada tamu, faka'annama, maka seolah-olah itu si orang akrama sab'ina nabiyyan, akrama telah memuliakan sab'ina 70 apanya nabiyan, nabinya. Siapa orang yang memuliakan tamu, satu tamu loh, itu pahalanya setara dengan memuliakan 70 tamu nabi gitu. 70 nabi memuliakan tamu sama dengan memuliakan 70 nabi. Kadang-kadang ada orang tamu datang malah dikunci. Wah, ada tamu no, repotin rumahnya orang bawa map rumahnya, repot dikunci. Udah kayak begitu ya udah nggak jadi punya pahala yang gede seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai urusan kita ngaji, semoga ini menjadi berkah buat kita semuanya. Walaupun ngaji dari awal bulan sampai kemarin udah lupa soalnya, tapi minimal kepahaman dipakai bari-bari. Ya, mari kita baca khutbah ta'lim dengan khatam Quran. Semoga ini menjadi menambah-nambah ya bobot pahala puasa kita Ramadan tahun ini. Terima kasih kepada pemirsa yang ada di Facebook. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini betul-betul jadi Ramadan terbaik di antara Ramadan kita pernah berlalu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.